Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semoga dalam kegiatan hari ini kita dapat dilancarkan, diberkahkan rezeki, dan orang tuanya sehat juga ya. Pelajaran kali ini ialah bagaimana kita berperilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum menginjak kepada dalil, ya, apa sih sebetulnya ikhlas itu? Ya. Ikhlas itu sesuatu yang kita kerjakan, kita tidak ingin imbalannya. Dalam kata dasarnya, ikhlas itu ialah bersih, atau dalam mengerjakan hal apapun, dalam bertugas apapun, kita tidak ingin menerima imbalan dari apa yang kita kerjakan itu. Kadang-kadang kita susah ya. Kadang-kadang kita susah. Akan tetapi kita mudah-mudahan dalam berperilaku ikhlas ini bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti apa? Orang tua menyuruh kepada anaknya, atau orang tua kalian menyuruh kepada kalian itu harus mencuci piring, harus membeli ke warung. Kita tidak boleh mungkin nanti akan dikasih imbalan sama orang tua kita. Gak boleh kayak gitu. Pokoknya berangkat aja ikhlas karena Allah, nanti pun Allah akan memberikan pahala terhadap kita. Dan intinya kita tidak boleh menginginkan sesuatu ketika apa yang kita kerjakan. Sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ya, dalam mengerjakan apapun, dalam melaksanakan ibadah apapun, itu harus mukhlishina lahuddin, harus ikhlas dalam melakukannya. Kenapa demikian? Ketika mengerjakan sholat, ketika mengerjakan zakat dan lain sebagainya, itu kita tidak boleh mengingin imbalan. Kalau dalam bahasa Arabnya ibtigu amardatillah, atau mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam artian lurus dalam hal apapun ya, kita harus selaras. Jangan sampai ketika orang lain dikasih, sekarang saya tidak, jangan seperti itu juga, menyamakan dengan orang lain gitu ya, itu tidak boleh juga. Nah, bagaimana kemudian ciri-cirinya orang-orang yang ikhlas itu? Ya, satu, beramal dengan sungguh-sungguh tanpa mengharapkan pujian dari manusia. Jadi contoh, kita sholat, melaksanakan sholat. Ini kan sholat itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Malah kita melaksanakan ke sholat ingin dipuji oleh orang tua, atau ingin dipuji oleh guru, ingin ditilai oleh guru bahwa kita ini baik. Itu tidak boleh. Berarti itu kuncinya belum ikhlas dalam melaksanakan tugasnya, dalam melaksanakan sholatnya. Yang kedua, beramal dan tekun, rajin semata-mata karena tindakan itu perintah Allah. Nah, contoh, kita sodakoh atau infak ya, kita masukkan, itu merupakan bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan diperintahkan hanya oleh orang tua. Misalkan kata orang tua ya nanti ya kalau ke masjid hari Jumat masukkan ini. Berarti itu tidak ikhlas karena disuruh oleh
orang tua, tapi kita masukkan ke canceling Jumatan dan lain sebagainya atau sedekah kepada siapapun, itu intinya ingin bahwa melakukan itu adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiganya, tidak memamerkan. Nah, gini. Kita kan hari Jumat, Jumatan, atau yang perempuan misalkan sedekah atau apa ngasih ke teman ya. Udah selesainya dibicarakan ke yang lain. Itu tidak boleh. Misalkan, saya kemarin ini ngasih ini ke itu. Saya kemarin itu, tidak boleh. Berarti cirinya itu tidak ikhlas. Bagaimana cirinya ikhlas? Berarti tidak menceritakan sedikit hal, sedikit apapun, sekecil apapun yang kita sedekahkan, yang kita amalkan, yang kita laksanakan. Ya. Kemudian yang keempat, tidak mengeluh dalam mengerjakan tugas. Contoh, kata bapak itu, ini ya bacakan surat ini, atau ini tulis ya, mengeluh aja, itu tidak boleh. Berarti tidak ikhlas. Nah, kalau misalkan tidak mengeluh kalian dalam mengerjakan hal apapun, berarti cirinya ikhlas. Dan cirinya ikhlas itu nanti akan dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kata hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kecantikan kita, ya. Tidak melihat ketampanan kita, tidak melihat kegantengan kita, tidak melihat harta yang melimpah, tidak melihat kemiskinan kita, tidak melihat pangkat dan jabatan kita, tidak melihat kita sebagai siswa ataupun tidak. Tapi yang Allah lihat itu hati kita, gitu. Hati kita. Berarti dalam hati kita ikhlas dalam melakukan sesuatu, maka niscaya kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak melihat, oh itu mah cantik, nanti dikasih pahalanya banyak, tidak. Oh itu mah ganteng, nanti kasih pahalanya banyak. Oh itu mah jelek, kasih pahalanya sedikit, tidak. Yang Allah lihat itu hatimu dan amal perbuatanmu, gitu. Masa itu rugi kalau misalkan seseorang tidak melakukan sesuatu tapi dikasih pahala, atau seseorang melakukan sesuatu yang banyak tapi pahalanya sedikit. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah bisa menentukan ini pantasnya dikasih nilai berapa, atau pahalanya segini. Begitupun dalam pelajaran begini. Bapak misalkan, kalian itu dikasih tugas ada 10, tapi yang kalian jawab itu hanya 5. Kira-kira ke Bapak akan dikasih nilai 10 atau tidak? Tidak akan, ya 5 saja. Artinya apapun yang kalian kerjakan, soal yang kalian kerjakan 10, berarti kalau misalkan benar akan mendapat 10. Tapi sebaliknya, kalau misalkan kalian ngerjakan tugas enggak, kemudian mengumpulkan juga apalagi tidak, ya tentu saja tidak akan mendapat nilai. Kalau misalkan ingin mendapat nilai, berarti kalian harus mengumpulkan tugas, apa yang Bapak suruh, kemudian dikumpulkan, nanti baru dikantilai. Nah, di sana akan menentukan bagus dan tidaknya, ya. Mungkin terima kasih, nanti tugasnya dinyusul ya di WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.